Yesus yang terindah. Katakan sama-sama. Selamanya ku menyembah. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Untuk Yesus yang terindah. Katakan selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kasih dia tepuk tangan yang memberi kamu nafas, buat dia yang setia kepadamu, buat dia yang mengampunimu, buat dia yang memberikan kesempatan sampai hari ini, buat dia yang memulihkanmu. Kasih tepuk tangan buat Yesus lebih lagi, come. Semua katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Tepuk tangan kami kan cukup untuk menggantikan kasih-Mu di hidup kami. Thank you, Jesus. Kami bawa hidup kami, gak cuma nyanyian kami. Kami bawa iman kami, gak cuma kata-kata yang indah. Hidup kami milik-Mu Tuhan, karena Engkau yang menciptakan kami. Hidup kami milik-Mu karena Engkau yang memberikan kami nafas untuk kami bisa hidup sampai hari ini. Hidup kami milik-Mu sebab cuma Engkau yang bisa menebus dosa kami. Kami milik-Mu Tuhan. Kalau kami milik-Mu, kami pasti dijaga sama Tuhan. Kalau kami biji mata-Mu, maka kami mesti dipelihara sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa hari ini cabut setiap ketakutan, kekhawatiran, setiap depresi. I speak in the name of Jesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini juga ketakutan, kekhawatiran, depresi, stres dipatahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, orang yang hidup benar-benar di dalam Tuhan, sakit bisa Tuhan sembuhkan, kekhawatiran bisa Tuhan tenangkan kembali. Kami lebih percaya firman-Mu daripada semua apa kata masalah kami. Kami lebih percaya firman-Mu daripada apa kata manusia. Karena firman-Mu itulah kehidupan kami. Karena firman-Mu itulah yang benar, yang datangnya dari Engkau. Kami lebih percaya perkataan-Mu Tuhan. Berkaryalah malam hari ini. Bergeraklah dengan bebas ya Roh Kudus di tengah kami. Kami membutuhkan hadirat-Mu lebih dari apapun dan siapapun. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami lebar-lebar. Berkaryalah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu malam hari ini dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dalam nama Yesus. Katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Musim bisa berubah, tapi Yesus tidak pernah berubah. Katakan amin. Firman Tuhan ngomong dengan jelas di dalam Yeremia 23 sampai 24. Slide saya bisa ditampilkan. Dikatakan aku Allah yang berada di mana-mana, bukan cuma di satu tempat saja. Dia ada di dalam musim kemenangan dan kegagalanmu. Katakan amin. Dia ada di dalam suka dan dukamu. Katakan amin. Dia ada di dalam kuat dan lemahmu. Katakan amin. Dia Tuhan yang berada di mana-mana. Dan dia Tuhan yang juga ada di ruangan ini, dan dia juga ada di dalam rumahmu. Katakan amin.
Dia ada di dalam kesendirianmu, dia ada di dalam perjalananmu, dia ada di dalam semua aktivitasmu, karena firman Tuhan ngomong bahwa dia Tuhan yang berada di mana-mana, bukan cuma di satu tempat aja. Tak seorang pun dapat menyembunyikan dirinya dari pandanganku, sebab aku Tuhan ada di mana-mana, dikatakan di sorga dan di bumi. Tuhan ada di dalam semua cerita kehidupanmu. Dan saya belajar kita punya Tuhan yang tidak cuma ada, tetapi dia Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan itu bekerja, bahkan kita ngomong kayak gini, Bapakku nggak pernah berhenti bekerja. Dia selalu bekerja dalam kehidupan kita, karena dia rindu setiap anak-anaknya tambah hari, tambah naik dan tidak turun. Katakan amin. Itulah janji Tuhan bagi kita. Nah, cara untuk melihat Tuhan bekerja itu tergantung dari responnya kita. Iman tanpa perbuatan, dikatakan Alkitab apa? Mati. Mesti ada tindakan kita. Dengar firman, tapi kalau nggak dilakukan ya nggak jadi apa-apa. Mau terima keselamatan, kita ngomong di Roma 10 dikatakan kita mesti dengan hati percaya, tapi nggak berhenti di sana. Mulut mesti apa? Mengaku. Selalu ada tindakan hati dan tindakan fisik kita, tubuh kita, untuk bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Selalu butuh keduanya. Gak cuma berhenti di hati, tapi perlu termanifestasikan di dalam tindakan kita. Firman Tuhan ngomong di bagian yang lain, mintalah kamu akan menerima yang kamu minta. Ada tindakan kita suruh minta. Carilah baru kau akan menemukan yang kau cari. Ada tindakan kita juga, baru Tuhan bisa kasih yang kita perlukan. Nah, kita dengan jelas, ketoklah maka pintu akan apa? Dibukakan bagimu. Lihat, Tuhan itu selalu bekerja lewat tindakan kita. Katakan amin. Makanya kita mesti melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, kita mengajarkan ada satu prinsip firman untuk kita bisa terus ngalamin Tuhan dan melihat Tuhan itu berkarya dengan bebas dan luar biasa dalam kehidupan kita. Ada satu cara yang sederhana. Kita buka di dalam Mazmur 34 ayat 2. Di sini dikatakan Daud mengajarkan kalau kau pengen melihat Tuhan berkarya di hidupmu, caranya simpel. Kita mengajarkan gini, aku hendak memuji Tuhan pada kapan? Pada segala waktu. Waktu kuat maupun lemah, aku mau memuji Tuhan. Waktu ngerti maupun aku nggak ngerti, aku mau tetap memuji Tuhan. Katakan amin. Waktu ada ibadah, waktu nggak ada ibadah, aku tetap memuji Tuhan. Katakan amin. Pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Gak kaget ya, Daud ini orang yang benar-benar ngalamin Tuhan sepanjang hidupnya. Karena ternyata dia punya kebiasaan untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Memuji itu bukan tentang lagu cepat dan lagu pelan. Kita mesti ngerti ini dulu. Banyak orang berpikir kalau namanya praise itu artinya lagu cepat, worship artinya lagu pelan. Enggak. Namanya memuji itu artinya memperkatakan apa yang baik, apa yang hebat, apa yang indah tentang orang lain. Betul ya? Namanya juga memuji. Gak berkaitan dengan temponya berapa, gak berkaitan dengan nadanya gimana. Enggak. Namanya memuji itu kita sedang memperkatakan apa yang baik tentang seseorang. Jadi kalau kita memuji Tuhan, memuji, kita lagi memuji Tuhan, dia lagi memuji Tuhan. All my life you have been faithful. Kita lagi memuji Tuhan, mengatakan kesetiaan Tuhan di hidup kita. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Yang bisa lagunya nyanyi bareng-bareng, katakan, come on. And all my life you have been faithful. Katakan sama-sama. And all my life you have been so good. Yes. With
isinya untuk memperkatakan apa yang baik tentang Tuhan, kita sedang memuji Tuhan. Katakan amin. Nah, Alkitab memakai satu kata yang menarik. Dipakai dengan kata aslinya memuji itu dipakai dengan kata tehilah. Semua katakan tehilah. Ini ternyata punya arti. Memuji itu artinya gini. Alkitab berkata bahwa artinya kita sedang memberikan pengagungan kepada Tuhan yang dipenuhi dengan hati yang bukan ngomel tapi bersyukur sama Tuhan, disertai dengan ekspresi. Semua katakan ekspresi. Jadi memuji yang Tuhan mau dari hidup kita, itu kita harus melakukannya pakai apa? Ekspresi. Jadi waktu kau memuji Tuhan, memperkatakan apa yang baik tentang Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, pakailah ekspresi. Karena segala sesuatu yang pakai ekspresi jadinya beda, betul kan? Kata terima kasih, kalau diucapkan tanpa ekspresi, yang terima tuh bisa salah nangkep, betul nggak? Saya terima kasih sama Bro Yohan, ya. Yohan, makasih, makasih, makasih tadi udah terimakan. Dipikir dia, saya nggak suka dia terimakan, betul kan? Padahal kata-katanya bagus, nggak terima kasih. Tapi karena nggak ada ekspresi, jadinya bisa salah komunikasi, betul kan? Segala sesuatu yang pakai ekspresi itu hasilnya pasti beda. Katakan amin. Ekspresi itu menunjukkan kesungguhan kita sama Tuhan. Katakan amin. Ya, orang pakai ekspresi itu menunjukkan dia sungguh-sungguh. Aku memuji Tuhan benar-benar sungguh-sungguh. Ku mau memujimu, main C dulu itu. Nah, segitu aja. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Nah, harusnya kalau memuji Tuhan pakainya senyum atau cemberut? Senyum dong. Aku mau memuji Tuhan, aku mau ngomong yang baik tentang Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ekspresi itu membuktikan bahwa kita masih hidup dan kita menyembah Tuhan yang hidup. Katakan amin. Jadi perlu pakai ekspresi. Ekspresi itu bukti engkau mengimani yang kau katakan. Katakan amin. Karena waktu kau berekspresi itu bukti kau sungguh-sungguh mengimani. Aku percaya, aku percaya Tuhanku, kau turun tangan memulihkanku, dan aku percaya. Katakan, Tuhanku, kau turun tangan memberkatiku. Namanya orang yakin pasti ekspresinya beda. Katakan amin. Beda. Kalau nggak yakin ya nggak ada ekspresi. Tapi kalau mengimani yang dinyanyikan, keluarlah ekspresi imanmu sama Tuhan. Mesti beda. Nah, ekspresi ketika memuji Tuhan itu nggak bergantung jenis kepribadian. Tangkap ini, tak ulangi sekali lagi. Ekspresi ketika memuji Tuhan itu nggak tergantung sama kepribadian, tapi tergantung seberapa dalam kau kenal siapa Tuhan. Pak, saya orangnya kaku. Coba tak kasih uang 1 miliar, tetap kaku apa enggak? Jujur. Dari yang kaku tiba-tiba bisa ketawa tuh. 1 miliar ya orang guyu titik, Pak. Iya ya 1 miliar. Kenapa Anda ketawa ketika dikasih 1 miliar? Karena Anda kenal nilainya besar, betul? Betul ya? Kalau kau kenal Tuhanmu itu besar, Tuhanmu itu kudus, Tuhanmu setia, Tuhanmu itu ajaib, Tuhanmu itu dahsyat, Tuhanmu itu perkasa, Tuhanmu itu adil, maka ketika kau menyembah Dia, pasti kau
Tuhan kasih dia ekspresi yang terbaik. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya pengen ajak Anda nyanyi satu lagu. Dikit. Waktu nyanyi lagu ini, ingat pengorbanan Tuhan di hidupmu aja. Amin. Uang seberapapun banyaknya tidak akan pernah bisa membeli keselamatan dan hidup yang kekal. Betul ya? Setuju? Itu semua karena pengorbanan Tuhan bagi kita. Bukan karena perbuatanmu yang baik, tetapi karena kasih Tuhan di hidup kita yang membuat kita bisa diselamatkan. Jadi gak ada yang kita perlu sombongkan. Katakan amin. Waktu kita nyanyi lagu ini, datang sama Tuhan masing-masing. Sudah gak perlu pikirin kiri sama kanan, karena penyembahan itu sifatnya personal sama Tuhan. Gak usah pikirin kiri kanan. Engkau diselamatkan itu masing-masing, gak ikut-ikutan. Kita mau nyembah Tuhan dengan segenap hati. Amin. Kita nyanyi lagu ini. Kasih yang terindah, katakan dari hatimu sama-sama ya. Hati yang mulia, masing-masing nyanyikan. Hanya ku terbuka di dalammu. Pakai ekspresi buat dia. Yesusku, Tuhan yang mencintaimu. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Katakan kasihku. Kalau kau pengen berekspresi bagi dia, naikkan penyembah. Karya pujianku yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Semua mata terbaca. Coba ingat 5-10 tahun belakangan ini, semua cerita pertolongan Tuhan di hidupmu, ingat itu dulu deh. Semua cerita pengampunan Tuhan buat hidupmu, ingat itu sekarang. Ada yang beberapa mungkin udah terlalu banyak terintimidasi sampai akhirnya Tuhan bebaskan engkau dari dosa yang mengikat. Ada beberapa yang sudah gak tahu tentang masa depannya karena utang begitu banyak, debt collector datang kontak terus, Anda hidup dalam ketakutan. Tapi hari ini Tuhan bebaskan Anda dari itu. Ada beberapa yang mungkin lagi kena sakit, dan kau tahu hari ini kau masih bisa ada karena Tuhan sembuhkan dan Tuhan kuatkan Anda. Ada beberapa yang keluarganya udah berantakan, sampai rasanya udah deh mendingan bubar aja semuanya. Tetapi hari ini kau masih ada di ruangan ini, di tempat ini, dan kau melihat keluargamu dipulihkan. Ada beberapa yang ngalamin di mana anak-anakmu rasanya nggak tahu mau kemana, kau begitu ketakutan dengan masa depan mereka. Tapi hari ini kau melihat mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, dan kau sadari itu. Sadari kebaikan Tuhan dulu. Kita akan nyanyi lagu ini sekali lagi, tapi dengan sebuah pengertian yang baru. Kalau bukan karena Tuhan tolong saya nggak ada hari ini. Kalau bukan karena Tuhan ampuni saya, aku nggak bisa bertahan sampai hari ini. Kalau bukan karena Tuhan pulihkan aku nggak bisa kuat sampai hari ini. Terima kasih. Saya undang Anda makin berdiri sama-sama. Yuk kita nyembah Tuhan. Katakan sama-sama. Kasih yang bawa penyembahanmu, bawa ucapan syukurmu sama Tuhan. Hati yang mulia. Waktu kau gak setia, Tuhan tetap setia. Ingat itu. Hanya ku terbuka di dalammu. Katakan Yesus. Yesusku. Yesus.
cintamu sama dia. Tiada pernah berubah. Katakan kasih, kasihku. Inilah penyembahanku Tuhan, inilah pujian. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Nyanyikan dari hidupmu, Tuhan, gak ada Tuhan yang sepertimu. Yesus kamu kami. Sama-sama kita nyembah Tuhan, kasih ekspresi yang terbaik. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Katakan engkaulah harta. Yes. Yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus engkau, Yesus engkau. Terus bawa penyembahanmu, bawa ucapan syukurmu. Yes, katakan karya terbesar dalam hidup. Nyanyi terus buat Tuhan yuk sama-sama. Engkau terlalu baik, Engkau terlalu setia, Engkau terlalu indah Tuhan di hidup. Yang ku miliki dan ku hargai Yesus. Sekali lagi terus, pujilah namanya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau yang ku miliki dan ku hargai. Sama-sama katakan Yesus engkau. Yes. Ya Tuhan, Kau ku kagumi di dalam hati. Katakan kasih-Mu yang nyanyi dari hatimu, nyanyi dari hidupmu. Sampai kini ku akui kasih-Mu jangan lupakan. Ku kagumi di dalam hati Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dengan lembut sekali lagi. Ku kagumi di dalam hati kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesusku. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Dengan sama-sama kasih-Mu tiada duanya.
Siapa merasakan kasih Tuhan malam hari ini? Ya, amin. Orang kalau suka memuji Tuhan, yang pertama akan membawa hubungannya terus intim sama Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas Mazmur 22 ayat 4 berkata bahwa Tuhan itu bersemayam di atas pujian orang Israel. Bersemayam itu artinya dekat. Artinya Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang suka memuji Dia. Waktu kau lagi memuji Tuhan, kau sedang meresponi kebaikannya Tuhan di hidupmu. Waktu kau sedang memuji Tuhan, kayak kita lagi ngomong sama Tuhan. Tuhan kau baik, Tuhan kau setia. Terima kasih buat nafas yang Tuhan masih dikasih sama aku. Thank you Jesus. Terima kasih buat pekerjaan yang masih ada. Terima kasih buat keluarga yang Tuhan makasih buat aku. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan. Waktu kau sadari itu, responilah dengan memuji Tuhan. Katakan amin. Ketika kau meresponinya, kau lagi ngomong sama Tuhan tuh. Dan kau lagi ngomong sama Tuhan, itu membawa hubunganmu intim sama Tuhan. Tuh Pak Freddy katanya Tuhan itu tinggal di hati kita. Benar, orang bisa tinggal serumah, tapi bisa jadi hubungannya udah gak deket. Karena apa? Udah jarang ngomong. Betul ya? Anda bisa tinggal satu ruangan, satu kantor sama orang. Bisa jadi kalau gak pernah ngomong sama orang itu, bisa jadi hubungan Anda tuh gak deket. Physically bisa jadi sering ketemu, tapi kalau nggak pernah bicara, nggak pernah komunikasi, nggak ada kedekatan di sana. Betul? Hari-hari ini kita butuh dekat sama Tuhan. Di dalam kedekatan dengan Tuhan ada ketenangan, katakan amin. Di dalam kedekatan dengan Tuhan ada kekuatan yang baru, katakan amin. Di dalam kedekatan dengan Tuhan ada kuasa pun yang akan dilimpahkan di hidup, katakan amin. Karena firman Tuhan ngomong gini, mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi, mau melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Yang bersungguh hati. Artinya kekuatan Tuhan ada di atas orang yang suka memuji Tuhan setiap waktu, katakan amin. Kalau kau dekat sama Tuhan, ada tuntunan Tuhan setiap hari. Rahasia gak dikasih kepada sembarangan orang, betul ya? Tuhan punya banyak rahasia buat hidupmu, cuma dikasih tahu kalau kau melekat sama Dia. Amin. Semuanya masih kuat berdiri? Kita mau terus sembah Tuhan, amin. Yang kedua, belajar ini. Orang yang suka memuji Tuhan itu akan mematahkan ini pikiran kita. Ada suara mungkin berkata, udah kamu gak bakal sakit. Betul gak? Seringkali ngalamin kayak gitu. Ada suara berkata, udah kamu bakal mati, masa depanmu suram, kamu gak bakal bahagia, kamu tuh orang yang kalah. Ngaca deh, kamu keturunan siapa? Kalau yang itu bisa kan orang kaya, kamu siapa? Kamu gak punya apa-apa. Perkataan yang negatif itu bisa menghancurkan hidup kita. Saya mau katakan, makanya kalau ada perkataan yang menghancurkan, kita mesti serang balik dengan memuji Tuhan, katakan amin. Firman Tuhan ngomong dengan jelas di dalam Mazmur, kita buka sama-sama. Dari mulut bayi-bayi, Mazmur 8 ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan kanan lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendam. Perkataan yang menghancurkan dari iblis itu perlu dibungkamkan, katakan amin. Karena kalau didiamkan, kita nggak serang balik, itu bisa menghancurkan kita. Perkataan itu punya kuasa. Yang negatif bisa menghancurkan, tetapi kalau perkataan firman Tuhan itu akan menguatkan kita kembali, akan membangkitkan kita kembali, akan memulihkan kita kembali. Kadang-kadang makanya waktu ada serangan musuh ngomong gak gitu, kamu gak bisa, kamu bakal kalah. Ngomong balik, katakan ini, aku punya Tuhan yang besar. Sama-sama katakan, yang telah berjanji, katakan, menggenapi imanku bersepakat percaya. Sama-sama katakan, yuk katakan, ku terima sekarang. Katakan kemenangan. Sama-sama angkat suaramu. Aku punya Tuhan yang besar. Dihancurkan setiap ketakutan dan intimidasi yang menyerang. Imanku bersepakat pulih masa kemenangan. Katakan, ku yakin Engkau. Aku gak pernah sendirian Tuhan. Yes. Ku
Ku rasakan kuasa-Nya, ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku yakin. Ini yang kami percaya. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan. Pemulihan. Terjadi di sini. Yang percaya kasih tepuk tangan Tuhan luar biasa. Jadi waktu ada serangan dari musuh, diserang balik dengan apa? Memuji Tuhan. Ada kuasa di dalam perkataan orang percaya, katakan amin. Ada kuasa di dalam firman yang kau ucapkan, katakan amin. Yang ketiga, orang yang suka memuji Tuhan, fokusnya dirubah. Awalnya masalah, terus fokusnya sampai karena ketakutan, khawatir, depresi, pengen bunuh diri, putus asa. Beneran. Orang kalau fokusnya masalah terus, lama-lama KO juga. Tapi waktu kita memuji Tuhan, kita diingatkan apa yang Tuhan pernah lakukan dan apa yang Tuhan bisa lakukan di hidup. Katakan amin. Kalau di musim yang lalu Tuhan bisa menolongmu, Dia masih Tuhan yang sama yang bisa menolongmu hari ini. Katakan amin. Kalau di musim yang lalu Tuhan bisa memulihkanmu, Dia masih Tuhan yang sama yang bisa memulihkanmu hari ini. Pilihlah untuk memuji Tuhan, katakan amin. Suatu kali ada seorang teman dalam kesusahannya naik motor, dia nggak tahu hidupnya mau kemana, ngalamin sakit ini dan itu. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku nggak punya masa depan. Tapi Tuhan cuma ingatkan dia, bersyukurlah. Ada kuasa di dalam bersyukur. Ketika engkau bersyukur, engkau sedang diingatkan apa yang Tuhan pernah lakukan dan apa yang Tuhan bisa lakukan di hidupnya. Amin. Ketika dia lagi di motornya nangis, dia dilawat Tuhan, tiba-tiba keluarlah sebuah mazmur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa. Sambil angkat tangan boleh. Sama-sama kita mengucap syukur kepada. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau gak nyangka ya, lagu yang menguatkan kita semua itu ternyata lahir dari musim yang gak mudah. Jadi ini bersyukur kalau kau dibawa ke musim yang rasanya gelap, gak ngerti mau kemana, bersyukurlah. Karena justru di musim itu kau akan kenal siapa Tuhan di hidupmu. Dia Tuhan yang pernah menolongmu, Dia juga bisa menolongmu hari ini. Katakan amin. Dia bisa bikin mujizat di waktu yang lama, bahwa Dia masih Tuhan yang sama yang bisa menyatakan kuasanya sampai hari ini dan untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Jadi pilihlah untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Fokusmu gak lagi sama masalah, tapi fokusmu jadi kepada Allah. Yang keempat, bentar lagi saya akan selesai. Orang yang suka memuji Tuhan membuat dia tetap rendah hati. Katakan amin. Karena dia sadar, aku bisa ada sampai hari ini, itu cuma karena anugerah Tuhan. Ya. Ada satu lagu lama,
Kalau saya tiap kali nyanyi lagu ini, saya terus disadarkan kita semua tuh bisa ada sampai detik ini cuma karena kemurahan Tuhan. Amin. Orang yang suka memuji Tuhan, kesombongannya dihancurkan. Katakan amin. Karena terus sadar, bukan karena kekuatanku, bukan karena hebatku, bukan karena koneksiku, bukan karena pengalamanku, bukan karena pengetahuanku, tetapi karena karunia Tuhan. Cuma karena kasihnya Tuhan. Amin. Bukan karena kebaikanku, bukan karena, katakan, fasilitas, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya, bila aku dapat katakan itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya. Nyanyikan sama-sama. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya, katakan, bagi kita, bila kita bila aku dapat katakan itu karenanya, bila aku punya semua dari. Angkat tangan bersama-sama, sembah Tuhan, katakan semua. Gak ada yang bisa kami sombongkan. Tuhan, terima kasih buat pekerjaan, terima kasih buat keluarga, terima kasih buat kepercayaan, terima kasih buat teman-teman. Thank you Jesus. Bila kita lebih tinggi lagi yang kita nyanyi sama-sama, katakan dengan senang hati. Yes, come on. Semua anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Sekali lagi semuanya katakan sama-sama. Semua anugerahnya, terima kasih, diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita kalau bukan karena Tuhan buka pintu, kita nggak bisa ada sampai hari ini. Amin. Ya, sadari itu. Ketika kita suka memuji Tuhan, kesombongan dihancurkan di sana. Alkitab berkata, Tuhan melawan orang yang sombong, tetapi menyatakan kemurahannya buat orang yang rendah hati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir banget ini. Orang yang suka memuji Tuhan, hidupnya akan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin.
Efesus 5 ngomong dengan jelas, buka ayatnya, dikatakan kuatkanlah satu sama lain itu dengan mazmur, dengan lagu pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan buatlah musik dalam hatimu untuk Tuhan. Jadi ternyata orang yang suka memuji Tuhan, engkau akan menguatkan banyak orang loh. Beneran. Satu lagu diputer, kita nggak pernah tahu siapa yang bakal denger, betul kan? Dan tiba-tiba ternyata banyak orang dikuatkan. Orang kalau satu orang suka nyanyi, nggak tahu kenapa nyanyi itu nular, betul ya? Saya sering kali ngalamin di rumah saya. Ada satu lagu yang kita lagi suka banget. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Nyanyikan sama-sama. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Stop sampai di situ dulu. Nah, saya tuh kadang-kadang kalau nyanyi itu kenceng. Saya ada di kamar atas, istri saya lagi di kamar bawah. Ternyata dia denger yang saya nyanyikan. Nyanyi itu nular, betul kan? Ketika saya nyanyi itu, istriku dengar tiba-tiba dari kamar lain terdengarlah suara ikutan nyanyi bareng-bareng. Mulai dia nyanyi, aku ada saat ini. Terjadilah vokal guru mendadak. Semuanya karena kasih. Nanti bareng-bareng yang katakan, aku hidup hari ini. Katakan sama-sama. Semua berkat murah-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tangkap ini. Satu orang suka memuji Tuhan akan menularkan jadi satu rumah suka memuji Tuhan juga. Amin. Dimulai dengan satu orang suka memuji Tuhan, lagu itu nular. Satu orang menyanyikan, satu mobil bisa ikut nyanyi bareng-bareng loh. Betul ya? Kita nggak pernah tahu siapa yang bakal mendengar pujian kita, tapi kita percaya pujian kepada Tuhan itu punya kuasa untuk memulihkan hidup banyak orang. Amin. Jadi ini mau jadi berkat itu gampang, suka memuji Tuhan. Simpel ya. Satu lagu dinyanyikan, banyak orang akan diberkati melalui hidup. Amin. Mau memuji Tuhan di segala waktu? Kita lihat ayat 1 ayat penutup dan saya akan selesai di sini. Mazmur 104 33-34 kita baca bersama-sama. Buka ayatnya. Mazmur 104 dikatakan seperti ini. Putih media. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Katakan, aku mau menyanyi bagi Tuhan selama hidupku, menyanyikan pujian bagi Allahku selama aku ada. Semoga nyanyianku berkenan kepadanya, sebab Dialah yang membuat hatiku. Katakan amin. Memuji Tuhan pada segala waktu dalam kehidupan kita. Katakan amin. Orang yang suka memuji Tuhan yang pertama ingat ini akan membawa hubunganmu intim sama Tuhan. Katakan amin. Orang yang suka memuji Tuhan, intimidasi akan dipatahkan. Yang ketiga, orang yang suka memuji Tuhan, engkau akan diingatkan siapa Tuhan di hidupmu, apa yang Tuhan pernah lakukan, dan apa yang Tuhan bisa kerjakan di hidupmu. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Di musim yang lalu Dia bisa menolongmu. Dia masih Tuhan yang sama yang bisa menolongmu hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Waktu kau memuji Tuhan, kau sadar semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk nggak ada yang bisa disombongkan. Amin. Orang yang suka memuji Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Aku ada saat ini. Katakan sama-sama. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Katakan yes. Katakan terima kasih. Terima kasih. Katakan kau sangat baik Tuhan.
sekali lagi tangan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Semua bisa pejamkan mata. Dalam hidup seringkali kita nggak bisa memilih apa yang bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi kau masih bisa membayangkan bagaimana. Kalau sampai kau mesti mengalami lembah yang kelam, rasanya nggak enak, nggak mudah, masalah, proses pembentukan, tekanan, disitulah tempat terbaik untuk memuji Tuhan. Kau kuat kembali, kau tenang kembali, karena seketika kau memuji Tuhan, kau diingatkan Tuhan gak pernah tinggalkan. Waktu kau memuji Tuhan, kau ingat bahwa Tuhanmu maha besar dan bisa menolong apapun yang terjadi. Yes, pilihlah untuk memuji Tuhan hari-hari ini. Di dalam kisah kemenanganmu, mungkin hari ini ada orang-orang yang sedang hidupnya nyaman, tetap pilihlah untuk memuji Tuhan, supaya kau tetap ingat semuanya itu dari Tuhan. Jangan sombong. Orang sombong gak suka memuji Tuhan. Orang rendah hati akan terus memuji Tuhan. Jangan merasa, wah udah semuanya udah enak. Hei, itu dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan buka pintu, Tuhan kasih kita nafas, Tuhan kasih kita koneksi, Tuhan kasih kita kepercayaan, gak bisa. Semua dari Tuhan. Pakai 1 menit ke depan ini, komit bareng-bareng. Tuhan, apapun yang aku lewati hari-hari ini, kalau hari ini aku masih bisa bangun, nanti malam masih bisa tidur dengan nyenyak, pagi bisa bangun dengan nikmat, aku memilih untuk memuji Tuhan. Karena aku sadar, aku masih ada, itu karena anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap memuji Tuhan. Karena aku tahu Engkau selalu bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Aku mau memuji Tuhan di segala waktu. Mulai hari ini ingatkan dirimu, apapun yang terjadi, pilih dulu untuk memuji Tuhan. Karena di balik pujianmu kepada Tuhan, ternyata ada kekuatan, ternyata ada pemulihan, ternyata ada karaktermu yang dipulihkan sama Tuhan, dan hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Kami terima firman-Mu malam hari ini menjadi sebuah aplikasi kehidupan setiap hari. Biar seperti apa yang pemazmur katakan, aku mau memuji Tuhan selagi aku masih ada. Aku mau bermazmur bagi Tuhan selama aku masih hidup. Biarlah itu yang aku hidupi di setiap waktu Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Ini kan sama-sama. Setiap waktu. Katakan yuk sama Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan, sampai kapanpun juga, biarlah manis kau dengar katakan, yes, dan hatiku bersuka. Jadikan lagu ini sebagai komitmen kita selama kita masih hidup. Katakan sama-sama, inilah yang ku renung. Katakan setiap waktu.